Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan dan cara membaca dalam Al-Quran. Sebelumnya, apa sih pentingnya kita belajar tajwid? Di sini belajar tajwid itu sangat penting karena tajwid itu digunakan pada saat kita membaca Al-Quran, di mana ada beberapa hukum yang kita gunakan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, idhar halki. Yang kedua, ifa hakiki. Yang ketiga, iqlab. Yang keempat, idgham bihunah. Yang kelima, idgham bilahunah. Nah, yang pertama ada idhar halki. Idhar halki itu terdiri atas 6 huruf, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Yang pertama hamzah, contohnya yaitu man, a, to. Bisa kita lihat di buku ini. Untuk contohnya yaitu yang ini, dimana nun sukun bertemu dengan hamzah, maka dibacanya itu tetap jelas. Lalu yang kedua ada contoh dari tanwin. Tanwin itu pasti kita sudah mengerti tanwin itu apa saja, yaitu fathatain, dhammatain, dan kasrotain. Di sini untuk contoh hamzah yaitu ada rasulun amin. Di sini juga ketika dhammatain bertemu dengan hamzah itu dibacanya jelas, tidak ada seperti samar-samar. Lalu yang kedua contoh dari ha. Di sini untuk contoh nunnya yaitu watan hitun, maka di sini juga tetap dibaca jelas. Selanjutnya yaitu ada idgham bihunah. Idgham bihunah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, atau bisa kita singkat yaitu menjadi yanmu. Untuk contohnya yaitu yang pertama wa may yu'min. Nah, kalau kita dengar itu di sini kan ada tulisan wa man yu'min. Kenapa dibacanya wa may yu'min? Karena ini itu huruf idgham bihunah, di mana nun sukun bertemu dengan ya, maka nunnya itu secara tidak langsung tidak usah dibaca, lalu dimasukkan langsung ke dalam ya. Cara membacanya yaitu ada diberi tekanan sedikit kepada huruf setelah nunnya, seperti contoh ini yaitu wa may yu'min, dibacanya wa may yu'min bukan wa man yu'min. Itu cara membacanya itu salah, kecuali ada beberapa kata atau huruf yang memang dikhususkan itu tidak akan dibaca menjadi seperti bacaan idgham bihunah ini. Contohnya yaitu lafadz ad-dunya. Di sini lafadz ad-dunya itu tetap dibaca ad-dunya. Lalu selanjutnya itu yang pertama contoh dari ya. Lalu yang kedua yaitu contoh dari nun. Contohnya yang pertama yaitu innasya. Nah, di sini juga sama seperti tadi, nun sukun bertemu nun, maka dibaca dengung terlebih dahulu. Selanjutnya untuk contoh dari tanwinnya yaitu yauma idzin na'imah. Nah, itu di sini kasroh tain bertemu dengan nun, maka langsung maka zinnya itu tetap dibaca, lalu nunnya itu diberi dengungan pada saat membaca. Lalu yang ketiga yaitu ada idgham bilahunah. Nah, kalau dari kata-katanya juga sudah kelihatan bahwa idgham bilahunah itu artinya idgham dengan tanpa adanya berdengung. Kalau yang tadi yang pertama itu idgham bihunah, yang artinya idgham dengan adanya berdengung. Nah, huruf idgham bilahunah itu hanya ada 2, yaitu lam dan ro. Kalau yang ini contohnya yang pertama yaitu
miladunhu. Nah, nunnya itu sama seperti tadi, tidak dibaca langsung ke huruf setelahnya yaitu lam. Tetapi di sini itu tidak diberi dengungan pada saat membaca. Contoh lagi yaitu rojulur rosyid. Nah, di sini juga lam yang diberi harokat domatain itu langsung dimasukkan kepada ro, tetapi membacanya itu tidak berdengung. Selanjutnya yaitu ada iklab. Iklab yaitu memasukkan huruf nun atau tanwin kepada huruf ba. Berarti di sini huruf iklab itu hanya ada satu yaitu ba. Contohnya yaitu nama dari kitab ini yang kita gunakan yaitu Yambu'a. Nah, buat kalian yang bingung kenapa di sini kalau di contoh yang nun itu di atasnya ada mim, karena itu memberikan petunjuk bahwa ini itu dibacanya iklab dengan cara memasukkan nun ke dalam ba, lalu dibacanya itu menjadi mim dan juga diberi dengungan. Contoh selanjutnya, karena iklab itu lumayan susah untuk dipahami, jadi contohnya yaitu selanjutnya yaitu Sami'um Basir. Di sini juga kan ada domahtain di atasnya ain, maka cara membacanya itu bukan Sami'un Basir, bukan, tetapi menjadi ada huruf mimnya yaitu Sami'um Basir. Contoh lagi, ini yang sudah sering kita dengar kalau kita mengaji, yaitu mimba di. Nah, di sini contohnya itu sangat jelas, yaitu kalau di huruf mim itu kalau di huruf nun mati itu kelihatan biasanya ada mim di atasnya. Jadi di sini itu kita dimudahkan untuk cara membacanya. Yang kelima yaitu ada ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki sendiri yaitu ada 15. Ternyata banyak juga ya huruf ikhfa hakiki. Maka dari itu saya sendiri waktu menghafal yaitu diberi sedikit nada. Seperti ini. Ta sa jim dal zal sai sin shin sod to zo fa qaf kaf, dibaca samar. Nah, seperti itu. Ulangi lagi ya, huruf ikhfa hakiki itu ada 15, yaitu ta, sa, jim, zal, zai, sin, shin, sod, dal, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, selanjutnya ada contoh masing-masing nih, tapi aku mau beri contohnya cuma 3 ya. Yang pertama yaitu dari huruf ta. Nah, dari huruf ta di sini ada contohnya yaitu kuntum. Kenapa di sini bacanya menjadi kuntum? Karena ada nun sukun bertemu ta, sehingga secara tidak langsung kalau kita dengar itu seperti ada huruf engnya. Ini itu dibacanya samar. Lalu selanjutnya yaitu contoh dari huruf sa bukan sa. Nah, muta'in sama amin. Nah, di sini itu ada kasroh tain bertemu dengan huruf sa, maka dibaca samar. Contoh lagi yaitu dari huruf za yaitu angzalna. Nah, ini itu bisa kalian cari di surat Al-Qadr. Dibacanya itu samar. Mungkin di sini saya akan mensepil
Kitabnya yang kita pakai di sini itu kita mengaji pakai kitab Pian Bua. Kalau untuk tajwid sendiri yaitu jilid yang ke-7. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya insya Allah di pertemuan atau vlog selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut yaitu tentang hukum mim sukun. Jadi kita itu di sini diwajibkan untuk belajar membaca tajwid karena Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an sendiri yaitu kita harus memakai tata cara membaca Al-Qur'an sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.